Pembicara neti kita kali ini adalah seorang pria yang gemar mendaki gunung dan berpetualang. Beliau mulai membangun bisnis Tiens ketika masih menjadi mahasiswa jurusan Teknik Geologi ITB. Dengan tekad dan semangat kuat dalam menjalankan bisnis ini, beliau mencapai bintang 8 hanya dalam waktu 1,5 tahun. Beliau juga berhasil mendapatkan reward mercy gratis sebelum sidang kelulusan dari ITB di saat usianya belum genap 25 tahun. Meskipun Tiens merupakan bisnis network marketing pertamanya, beliau terus mau belajar dan berjuang hingga mencapai peringkat Gold Lion di usia yang relatif muda. Saat ini beliau telah berada di kehidupan yang diimpikannya dan mencapai peringkat Diamond serta mendapatkan seluruh reward dari Tiens. Selain itu dari bisnis ini, beliau juga bisa traveling di lebih dari 200 kota di 30 negara di dunia. Dan tak lupa menikmati pula kegemarannya mendaki gunung dan menyelam. Sesuai motonya, aspire to climb as high as you can dream. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Ruli Wahyudi. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia. Hari ini, walaupun di rumah, saya mencoba mentransfer semangat saya. Karena hari ini saya berbicara di depan pertemuan bersyarat, yang seperti saya selalu bilang, setiap di pertemuan bersyarat saya berbicara, saya merasa terhormat. Kenapa? Karena di pertemuan bersyarat saya berbicara kepada orang-orang yang sudah bergerak. Orang-orang yang memang tidak hanya diam dan tidak ragu terhadap potensi dari bisnis ini, tapi orang-orang yang memang sudah menjalankan dan serius, bahkan orang-orang yang mungkin kebutuhan keluarganya sudah dipenuhi lewat bisnis ini. Statement pertama adalah kenapa saya memilih bisnis ini. Yang jelas itu yang perlu Anda tanyakan kepada diri Anda masing-masing. Kenapa Anda memilih bisnis ini dan sampai mana Anda mau menjalankan bisnis ini, sampai ke titik mana Anda mau capai, Bapak Ibu. Yang jelas hari ini kita sudah membuktikan ya, 2 tahun pandemi ini banyak bisnis yang hilang, banyak bisnis yang mungkin nggak pernah ada lagi setelah pandemi melanda, dan banyak pebisnis besar yang tadi Pak Fendi bilang punya hotel, punya restoran besar, bisa bangkrut juga gara-gara pandemi, tapi malah lewat bisnis Tiansi kita malah bisa terbang tinggi. Jadi balik lagi ke Bapak Ibu, hari ini saya perlu memperlihatkan ke Anda yang tadi Pak Fendi bilang betul sekali, kita perlu bersyukur bahwa kita diberi kesehatan. Begitu banyak orang yang selama pandemi ini kehilangan keluarganya, bahkan dia juga sempat tidak sehat karena COVID juga. Nah, kita diberi kesehatan untuk terus bergerak, dan kita bersyukur kita ada di bisnis yang malah pandemi memberikan efek kebalik. Maksudnya efek kebalik itu setelah pandemi, orang-orang itu habitnya berubah. Yang tadinya jorok menjadi lebih bersih. Yang tadinya nggak pernah cuci tangan, jadi cuci tangan 3 kali, 4 kali, bahkan belasan kali sehari. Pakai hand sanitizer dibawa kemana-mana. Yang tadinya nggak peduli sama imunitas, itu malah jadi sekarang peduli. Makanya pelanggan-pelanggan saya juga selama pandemi ini malah bertambah. Pelanggan orang-orang yang memang tidak menjalankan bisnisnya, tapi hanya membeli produk, itu malah bertambah. Nah, kenapa saya memilih bisnis ini? Di awal karena saya pribadi, saya menginginkan satu bisnis yang bisa menjadi aset, yang bisa membuat saya mempunyai kebebasan. Artinya nggak ada orang yang bisa mengatur saya, tidak ada orang yang bisa nyuruh saya kapan harus masuk kerja, kapan harus pulang, saya hari ini harus kemana. Saya ngelihat Tiansi ini punya potensi itu. Karena bisnis ini bisa kita jalankan dan bisa menjadi aset. Ketika sudah menjadi aset, itu ibaratnya kita bisa punya pohon uang. Analogi sederhana gini Bapak Ibu. Umumnya yang orang lakukan adalah kita punya uang, kita beli buah apel. Apalagi kita makan, kalau kita mau makan apel lagi, kita harus beli lagi. Apelnya habis, ya harus punya uang untuk beli apel lagi. Nah di sini yang kita lakukan adalah kita beli bibit pohonnya masih kecil, mungkin baru sekitar 30 cm, 40 cm, masih kecil sekali bibit pohon apelnya. Tapi begitu kita siram, kasih pupuk, kita tanam 10, mati 5 atau mati 7, itu biasa Bapak Ibu. Tapi ketika 1-2 tahun kita pupuk, si pohon itu
akhirnya dia menghasilkan buah apel yang mungkin setahun bisa panen 3 kali, 4 kali, dan setiap kita mau makan apel tinggal petik buahnya. Nah itu yang sudah dipunyain mungkin para director, para diamond above, yang bisnisnya sudah luar biasa, mungkin punya omset miliaran bahkan belasan miliar setiap bulan. Itu mereka ibaratnya punya pohon uang Bapak Ibu, tapi itu aset bentuknya. Nah itu kenapa saya dulu memilih BIS ini. Nah tapi saya tahu ketika saya memilih BIS ini, yang tadi Pak Fendi bilang begin with the end in mind, memulai dengan hasil akhir di pikiran kita. Saya tahu untuk mencapai garis finish, saya perlu berjuang. Makanya saya mau jelasin ke Anda perjuangannya. Nah, satu quotes yang saya mau share hari ini adalah dari Muhammad Ali, petinju legendaris, sudah almarhum sekarang Bapak Ibu ya. I had every minute of training, but I said don't quit, suffer now, and live the rest of your life as a champion. Dari Muhammad Ali. Jadi, tidak ada orang yang suka latihan. Tidak ada orang yang suka prosesnya, ditolak orang kalau di BIS ini, diledekin orang, ada orang mandang sinis terhadap BIS MLM. Tapi lakuin aja, selama Anda lakuin yang benar Bapak Ibu, dan punya impian yang kuat, impian yang mulia, percayalah Bapak Ibu, tinggal nunggu Tuhan buka jalan. Begitu kerannya sudah dibuka, insya Allah jalannya juga kebuka, Anda punya BIS yang nantinya besar Bapak Ibu. Jadi buat Anda yang hari ini lagi ngalamin proses, ingat, don't quit, jangan berhenti. Menderita nggak apa-apa menderita, tapi Anda lewatin terus prosesnya. Tapi nanti Anda akan menjadi director dan bisa punya hidup yang luar biasa. Menjadi seorang juara di sisa hidup Anda. Nah, ini kalau kita bicara proses, saya selalu ulang-ulang quotes ini. Karena gini, pada dasarnya di BIS ini, saya mungkin lebih mirip ke Pak Luis Tendean. Kalau kita ketemu Pak Luis itu nggak pernah bahas teknis. Cara melebar, cara mendalam, dan lain-lain, cara bekerja ke dalam, cara prospecting. Yang lebih ditekankan adalah impian dan sikap. Karena memang yang menentukan kita sukses atau tidak di BIS ini adalah impian Anda, berapa kuat impian Anda, berapa kuat Anda mau mengejar impian Anda, dan sikap positif Anda. Sikap terhadap diri sendiri, sikap terhadap prospek, sikap terhadap BIS ini. Nah, proses yang akan kita lalui ini seperti berlian sama batu bara. Jadi dari awal saya menjalankan BIS ini Bapak Ibu, saya nggak pernah melakukan hal yang canggih-canggih. Nah justru di BIS MLM, semakin canggih Anda lakukan, itu semakin sulit diduplikasi. Makanya kita melakukan yang 773 aja, 7 langkah, yang tadi Pak Fendi jelaskan, 7 kebiasaan, 3 prinsip dasar. Itu aja kita lakuin konsisten. Semakin kita konsisten, Bapak Ibu percayalah, sedikit demi sedikit nanti bisnis kita akan bertumbuh. Kitanya juga sebagai manusia akan bertumbuh. Nah, kenapa saya bahas ini lagi? Supaya Bapak Ibu yang belum pernah dengar sadar lagi bahwa gini, batu bara sama berlian itu unsur penyusunnya sama, karbon. Bedanya karbon yang di batu bara ya udah karbon aja di dalam perut bumi. Tapi yang jadi berlian adalah karbon yang kena heat dan pressure, kena panas dan tekanan. Si karbon ini, si batu bara kena tekan, kena panas, kena tekan, kena panas, unsurnya berubah, molekulnya berubah dari batu bata yang hitam menjadi berlian yang berkilauan. Nah, benda mati aja bisa begitu, apalagi manusia. Kita sebagai manusia punya kemampuan buat berkembang. Kalau kita melewati semua proses yang tadi saya sebutkan, ditolak orang, ada grup menghilang, dan semuanya, gitu, kita akan menjadi seperti berlian. Kalau Anda perhatikan, leader-leader yang menjadi peringkat Gold Lion, Diamond, Director Above, itu kalau dilihat dari dia bintang 5, itu pasti orang yang berbeda. Artinya gini, kelihatannya orangnya sama tapi berbeda gitu. Menjadi orang yang lebih baik. Cara dia bicara, cara dia bersikap, karena orangnya juga berkembang. Nah, itu bonus yang kita dapat di sini. Tidak hanya finansial, tapi juga proses yang kita lewatin membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Nah, itu dia yang saya mau kasih pesan ke teman-teman Bapak Ibu. Zaman sekarang banyak sekali orang kan tanda kutip istilahnya flexing di Instagram. Wah, dalam berapa bulan punya penghasilan sekian miliar. Dalam ini dengan tawaran bisnis apapun atau investasi apapun. Kalau orangnya juga belum siap, mau dikasih uang berapa banyak pun, uangnya juga bakal hilang lagi.
Ini analogi sederhana yang saya sering dengar dulu waktu saya join. Gini, kalau semua uang di dunia dikumpulin, terus dibagi rata ke setiap orang. Jadi nggak ada yang kaya sama miskin. Semuanya dibagi rata, semua uangnya. Jadi nggak ada yang kaya sama miskin, semuanya sama. Nah, pertanyaan saya, setahun kemudian tetap ada yang kaya dan miskin nggak? Tetap ada. Kenapa? Karena tadi cara mengatur uangnya, cara dia bersikap, impiannya apa, itu mempengaruhi juga Bapak Ibu. Makanya di bisnis ini, setahun 2 tahun itu sangat cepat sekali, tapi cukup untuk kita juga mengalami proses secara pribadi. Jadi tidak hanya bisnisnya juga yang berkembang, tapi orangnya juga berkembang. Makanya Robert Kiyosaki bilang di bukunya, carilah network marketing atau MLM yang ada pendidikannya, yang ada support sistemnya. Makanya kita beruntung, kita ada di One Vision, organisasi bisnis yang luar biasa, organisasi support system yang luar biasa, yang telah membuktikan sudah belasan tahun, hampir 20 tahun, bisa membuat acara-acara yang luar biasa. Gitu. Living in Freedom, Royal Weekend, itu membuat orang-orang bertumbuh. Jadi ibaratnya motor itu, ada yang mungkin pas join cc-nya 125 cc, tapi begitu ikut RW, baca buku, melalui proses di bis ini, lama-lama dia naik jadi 250 cc, naik lagi jadi 500 cc, naik lagi jadi 1000 cc. Secara personalnya pun dia berkembang. Nah, itu yang membuat saya begitu mencintai proses di bis ini, karena saya melihat sendiri di grup saya, orang-orang yang perkembangan itu jauh sekali, gitu. Dari pertama kali ketemu sampai sekarang itu jauh sekali perkembangannya. Itu lewat sekolah bis kita One Vision. Jadi tepuk tangan dari rumah buat One Vision, timnya Pak Budi Sinang, Mbak Oki, dan lain-lain. Nah, saya mau cerita ke Anda dulu soal lifestyle aja dulu. Jadi hari ini saya mau sharing sambil di rumah, sharing aja kehidupan seperti apa yang bisa Anda raih setelah Anda menjadi God Lion, Director Diamond yang sehat. Saya menjadi God Lion itu 2010, sudah 12 tahun lalu saya jadi God Lion. 2011 saya jadi God Lion, sudah 11 tahun yang lalu. Dan setelah jadi God Lion, saya udah ke 5 benua, ke mungkin 250 kota besar di seluruh Indonesia. Ini sebagian yang saya mau sharing kepada Anda. Ini waktu itu di Jepang, Tianxi nyewain satu restoran, di tengahnya ada pertandingan sumo, kita makan di situ, minum di situ, di tengahnya pertandingan sumo. Ini salah satu foto favorit saya karena saya terlihat kurus di sini, pembandingnya gendut-gendut soalnya Bapak Ibu ya. Nah, ini di Gunung Everest di ketinggian hampir 5.000 meter, di belakang ini yang puncak Everestnya di paling belakang. Ini salah satu dream saya yang saya pengen lakuin. Ini saya naik Everest itu 2013 kalau nggak salah, ya 2013. Di sini dingin banget Bapak Ibu, suhunya sampai minus. Asik banget lah. Dan buat saya sebagai pendaki gunung yang suka naik gunung gitu ya, di bis ini itu sama kayak naik gunung. Ibaratnya puncak kita di sini, bintang 8, Silver Lion, God Lion, Director, itu nggak kemana-mana, di situ-situ aja. Pertanyaannya, kita yang baru jalan, itu baru join, itu kayak naik di kaki gunung. Tinggal bawa ransel, kita naik bareng. Upline Anda hanya bisa menyemangati, menunjukkan jalan. Anda nggak bisa digendong. Anda harus mau jalan sendiri. Berjalan. Kalaupun harus merangkak, silakan merangkak. Tapi yang penting bergerak maju. Kalaupun harus berhenti dulu karena capek, ambil nafas, silakan berhenti. Tapi jalan terus. Pertanyaan saya, selama Anda jalan terus, puncaknya makin dekat nggak? Pasti makin dekat. Nah, makanya Bapak Ibu di bis ini sebenarnya tidak ada orang yang gagal, hanya ada orang yang berhenti terlalu cepat. Padahal puncaknya sudah di depan, tapi dia berhenti terlalu cepat. Gitu. Nah, ini foto sama Mr. Lee Jin Yuan, ini salah satu foto favorit saya juga. Waktu itu di South Africa, Mr. Lee ngumpul sama God Lion Above, kita foto-foto. Saya pakai celana pendek karena memang kita setelah liburan waktu itu. Ini di Madrid, di Bernabeu, tapi saya pakai spanduk anti Madrid. Ini foto iseng Bapak Ibu. Saya penggemar, emang saya fansnya Barcelona, antinya Real Madrid gitu ya. Ini sama istri saya di Turki. Saya ke Turki udah 4 atau 5 kali, saya lupa. Ini juga di South Africa, di Cape Town. Ini waktu saya haji 2017 di Arafah. Alhamdulillah lewat bis ini
saya juga bisa punya uang untuk berhaji, Bapak Ibu, punya jalur buat ikut haji. Nah, ini Bapak Ibu, saya mau ngasih gambaran soal sikap positif. Saya nggak pernah bosan bicara ini, karena buat saya ini salah satu kunci yang membuat orang bisa berhasil di bisnis ini. Jadi gini, citra diri ya Bapak Ibu ya. Kita punya otak kiri yang logis, dan otak kanan yang intuitif dan bebas waktu dan serentak. Di bisnis ini, kelebihannya sekaligus kelemahannya adalah yang masuk tidak ada saringan. Kalau Anda lihat di bidang lain, misalnya ya saya sebut merek aja, dicari karyawan Pizza Hut, itu ada tulisannya. 1, berpenampilan menarik. Jadi yang merasa dirinya nggak menarik kalau ngaca udah nggak jadi daftar tuh jadi karyawan pizza. 2, minimal tinggi sekian. Jadi yang tingginya di bawah juga begitu. Nggak akan bisa. Jadi ada saringannya. Di bidang apapun rata-rata ada saringannya. Di bisnis MLM siapapun, orang baru keluar dari penjara, bahkan orang masih di penjara pun bisa join nggak? Bisa. Orang yang nggak gaptek bisa join nggak? Bisa. Orang yang nggak bisa baca bisa join nggak? Bisa. Orang yang nggak lulus SD bisa join nggak? Bisa. Nggak ada saringannya di sini. Jadi ibaratnya tadi motor itu masuk beda-beda cc-nya. Nah kabar baiknya kita punya One Vision yang bisa ningkatin cc kita. Nah Bapak Ibu, yang jadi masalah di awal adalah, ini saya kasih analogi sederhana gini. Ketika ada orang yang join, latar belakang ekonominya mungkin menengah ke bawah. Ini mohon maaf, mungkin dia tinggalnya di gang, dari bapaknya kakeknya tinggalnya dalam gang. Terus punyanya juga motor, kakeknya punya motor nyicil lagi, bapaknya punya motor nyicil juga lagi. Begitu join di bis ini, dibilang, dengan Tiansi Anda bisa punya mobil seperti Pak Luis Tendean, BMW i8, 4 miliar. Otaknya langsung konslet Bapak Ibu. Kenapa? Karena belum kebayang. Gitu. Nah itu yang perlu kita latih. Kita melihat citra diri kita seperti apa. Seperti mayoritas, kalau Bapak Ibu, saya tanya yang ada di rumah, jawabnya dalam hati aja, karena suara Anda juga nggak kedengeran sama saya. Kalau Anda masuk mall, masuk lobi, yang kepikir mau ngapain di mall itu? Ya mungkin belanja, makan, mau shopping apa kek, yang paling parah cuma mau lihat-lihat Pak, yang penting masuk mall. Nah, sedikit sekali orang, mungkin di bawah 2% atau 1%, yang begitu masuk mall, dia bisa mikir di kepalanya, wih mall ini keren, saya bakal punya mall kayak gini suatu saat. Sedikit sekali orang. Kenapa? Karena nggak sampai otaknya Bapak Ibu. Alam bawah sadar nggak sampai. Nah, saya balikin ke bis ini. Ketika Bapak Ibu sekarang jadi CP, Anda mungkin bintang 5, bintang 6. Bisa nggak Anda membayangkan diri Anda jadi director? Saya tanya coba. Siapa yang merasa bisa membayangkan dirinya jadi director, punya omset belasan miliar sebulan, income ratusan juta sebulan, passive income-nya dari bonus Tiansi, yang merasa bisa angkat tangan. Ketika Anda angkat tangan di rumah masing-masing, mungkin langsung ada di pikiran, aduh, director gimana ya? Kaki keempat aja baru pamit kemarin CP-nya, baru hilang gitu kan. Kaki ketiga aja masih nggak jelas, susah dihubungin. Nah itu balik lagi Bapak Ibu. Yang penting kita minimal bisa mikir dulu, itu latihan. Kita latihan melihat diri kita menjadi director. Kalau director belum kebayang, jadi God Lion aja minimal dulu. Minimal bayangin kita jadi God Lion. Kenapa? Gini, kalau Anda membayangkan, bisa membayangkan diri Anda jadi God Lion, itu Anda kayak mesen. Anda mesennya bintang 8. Anda 4 bintang 8 yang akan datang ke Anda jadi God Lion. Kalau Anda bisa membayangkan diri Anda jadi director, Anda mesen 4 God Lion. Tapi kalau Anda mesennya jadi jualan banyak, kan banyak sekarang yang fokusnya itu saya mau jualan lebih banyak Pak, jualan produknya. Ya Anda mesennya reseller. Ya itu nggak salah, cuma balik lagi potensi di bisnisnya adalah kita bisa bangun aset. Oke, nah ini gampangnya gini deh. Kalau otak kanan, coba Anda bayangin sekarang kita lagi trip yang lagi dikejar ini kan Singapura. Bisa bayangin nggak yang lagi ngejar Singapura ini? Kita lagi di Singapura hari ini. Yang CP-CP yang baru join mungkin berapa bulan, Anda udah jadi pemenang, Anda lagi di Singapura. Coba bayangin di rumah. Di rumah Anda bayangin lagi di Singapura. Bisa nggak? Bisa. Karena otak kanan kita nggak terbatas. Ini jadi kayak mesen di restoran,
Kalau Anda mesen kentang goreng, French fries, datangnya kentang goreng. Anda mesennya steak, datangnya steak. Anda mesennya Indomie, ya dapatnya Indomie. Seperti itu kira-kira. Oke ya. Saya lanjut. Nah, ini tadi saya bilang alam bawah sadar ini ketika kita mesen itu kayak ke alam semesta. Kalau saya sambungin ke agama, begitu kita berusaha, kita ikhtiar, kita punya impian, kita mesen sesuatu, itu kayak kita berdoa. Begitu Tuhan dengar doa kita, Allah dengar doa kita, kerannya dibuka, insya Allah nggak ada yang jadi halangan, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke yang tadi Pak Fendi jelasin, saya tambahin lagi, Bapak Ibu. Perspektif kita, objektif kita membahas, menjalankan Tianxi adalah bisnis. Bisnis ujung-ujungnya uang. Uang dari mana? Bonus. Nah, dari mana datangnya bonus? Ada 3. Bonus datang dari omset. Omset datang dari 3 saluran. Kita jadi pemakai produk, kita jualan produk, dan kita bangun jaringan. Saya bahas satu-satu. Ini saya ulang-ulang biar buat Anda yang baru juga ngerti basicnya. Pertama, kenapa kita perlu jadi user, pemakai produk? Kesehatan, Bapak Ibu. Nikmatnya sehat itu luar biasa. Seperti Anda ketahui, 2 tahun terakhir ini, dunia itu kena masalah kesehatan. Pandemi itu kan masalah kesehatan. Begitu banyak orang yang untuk nafas saja, itu perlu bantuan oksigen, masker oksigen. Bahkan perlu ventilator hanya untuk nafas. Makanya saya ngajak Anda bersyukur tuh kayak gitu. Kebayang nggak, orang yang perlu nafas pakai oksigen, 1 tabung itu mesti bayar. 1 tarikan nafas tuh mesti bayar. Sementara kita dikasih paru-paru yang sehat, badan yang sehat, kita menghirup oksigen. Coba kita hirup oksigen sama-sama di rumah, nafas, itu kita nggak bayar. Coba kalau sekali tarikan nafas bayar 1.000. Anda bayangin, 1.000, 2.000, 3.000, berapa banyak orang yang bangkrut dalam sehari. Nah, kita perlu syukurin, seperti kata Pak Femi tadi adalah kita sehat. Kalau kita sehat, kita bisa melakukan apapun dengan nikmat, termasuk ibadah, termasuk hobi. By the way, saya juga lagi mengejar kesehatan, Bapak Ibu. Kemarin saya barusan weekend lalu, itu naik sepeda dari Bandung ke Jogja, kurang lebih 350 km dalam 2 hari. Saya berangkat Jumat pagi, sampai Jogja itu Sabtu malam, Minggu dini hari sih. Itu saya naik sepeda, nginepnya 1 malam, terus naik sepeda dari pagi sampai malam. Saya bersyukur dikasih nikmat kesehatan, dan lewat di sini, kalau kita pakai produk, kejaga banget kesehatan kita. Karena produk kita itu luar biasa. Terus kedua, loyalitas belief. Saya pribadi kalau di rumah, keluarga saya sakit, anak saya sakit, yang pertama saya kasih zinc, kalsium anak. Anak saya panas, anak saya batuk, saya kasih zinc dulu, saya kasih kalsium anak. Saya nggak mikir ke dokter atau kasih suplemen lain. Nah, yang ketiga adalah duplikasi. Kalau kita pakai produk, grup-grup kita, leader-leader kita juga pakai produk, terjadi duplikasi, itu omsetnya juga luar biasa nantinya. Nah, bagaimana caranya? Pakai rutin produk Tianxi sekeluarga, dan tidak pakai produk dari MLM lain. Yang kedua, kita jualan. Kenapa kita perlu jualan di awal? Supaya income dapat cepat di awal dan lebih stabil. Kedua juga loyalitas. Nah, dan ketiga ini penting, tidak setiap orang aktif itu mau join gara-gara tertarik sama bisnisnya. Ada yang orang-orang join tertarik sama produknya. Kan ada ya, saya prospek orang. Oh iya, tulang saya sakit, sendi saya sakit, saya beli aja deh kalsiumnya. Saya nggak mau pertemuannya, nggak mau join dulu, saya beli aja kalsiumnya. Jadi pelanggan nggak apa-apa, cuman saya nggak mau jalanin dulu. Kan nggak bisa kalau orang kayak gitu, sebentar dulu Pak kalsiumnya. Impian Bapak apa Pak? Kan nggak bisa kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Ya kita ikutin dulu aja. Termasuk salah satu rekan saya, Pak Haji Agus, itu awalnya juga 2 tahun, itu jadi pelanggan aja. Beli kalsium, beli Mooncort. Baru setelah ada satu momen, beliau jadi aktif, sekarang jadi director. Nah, itu kenapanya kita juga harus jualan Bapak Ibu untuk selling. Nah, bagaimana selling? Kita offline dan online. Offline prospecting, semua kegiatan yang kita lakukan sehari-hari, itu bisa jadi jalur prospecting untuk nambah konsumen kita. Terus sisihkan minggu pertama untuk minggu pelanggan. Nanti akan saya bahas di belakang, Bapak Ibu. Intinya seminggu pertama, orang-orang yang sudah pernah beli produk ke Anda, itu Anda hubungin lagi. Sekarang enak sekali, via WhatsApp aja. Via WhatsApp,
hubungin pelanggan-pelanggan kita, ini kebetulan lagi ada promo atau kebetulan lagi promo ongkir atau apa atau apapun lah. Jadi intinya minggu pertama itu jadi minggu pelanggan. Jemput bola. Tadi yang dibilang bahwa kita bisa menjadi CP itu di minggu pertama. Dari tanggal 28, kan 27 itu buku sekarang ya, tanggal 28 sampai tanggal 4. Minggu pertama kita sudah bisa menjadi CP. Nah, goalnya adalah punya 10 sampai 20 pelanggan per bulan. Anda bayangin beli produk yang harganya 300.000 aja. Kalau kita punya 20 pelanggan, berarti setiap bulan kita punya omset kurang lebih 6.000 PV atau 6 jutaan, 6.600.000. Jadi 6.000 PV itu bisa omset yang kita masukin jadi tutup poin, buat tambah-tambah downline yang mungkin kurang, buat memancing downline yang mau CP mungkin cuman kurang 200 PV, 300 PV, kita bisa kasih dari omset pelanggan kita. Sekali lagi jangan ambil konsultasi dari panggung, dari konsultasi dengan upline Anda. Nah, lalu selling online, manfaatkan media sosial WhatsApp untuk inner circle-nya. Artinya di WhatsApp status Anda bisa coba pasang profil, wah pagi-pagi ngeteh nih, seger badan, teh anti racun, seperti itu. Itu membuat orang-orang juga ngelihat, kan ada orang-orang yang memang ngelihat status WhatsApp. Saran saya jangan broadcast, jangan langsung broadcast harga apalagi, jangan terlalu hard selling. Karena tidak setiap orang nyaman dengan hard selling tadi. Karena media messenger ini ya media pribadi, apalagi ada masuk WhatsApp group terus langsung saya jualan ini. Enggak, setiap orang nyaman dengan seperti itu gitu. Lalu manfaatkan media sosial, Instagram, Facebook, website, marketplace. Nah itu nanti silakan konsultasi dengan upline Anda. Intinya kalau online setiap grup sudah punya cara sendiri-sendiri, sudah punya sesuatu yang luar biasa sendiri gitu. Dan kalau buat saya, saran saya ya, jualan ini dari offline maupun online itu goals-nya nggak usah besar-besar, punya penjualan pribadi tiap bulan 3.000 sampai 5.000 PV aja setiap bulan. Karena balik lagi, salah satu potensi terbesar network marketing adalah kita bisa punya aset. Dan punya aset itu bisa dicapai dengan bangun jaringan. Nah, kita bahas yang paling penting, bangun jaringan. Aset passive income hanya bisa terbentuk dari jaringan. Bagaimana untuk bangun jaringan? Kembali ke 7 langkah. Bikin daftar nama, buat janji, presentasi. Makanya kejar silver planner dan gold planner. Ada melebar, ada bekerja ke dalam. Membangun jaringan itu intinya bangun 2 jalur dan 4 kaki. Nah, pesan saya dalam proses ini, Bapak Ibu, yang pertama kita lakuin adalah, tadi kita punya impian yang kuat. Terus hal teknisnya adalah, pertama kita bekerja keras. Akan ada momen-momen di mana Anda melewati batas fisik dan mental Anda. Ini saya cerita ya, momen yang saya ingat dalam proses kerjaan di saya. Zaman saya masih bintang 8 atau bronze lion, saya pernah beberapa waktu tinggal di Jakarta. Kebetulan saya waktu itu ngontrak rumah di seberang stokis saya sendiri. Nah, hari itu saya lagi batuk parah, baru ngomong 2 kalimat, 3 kalimat, batuk gitu. Ingusan juga, flu juga, tapi belum ada COVID ya waktu itu sekitar 18 tahun lalu. Nah, jam 9 pagi pegawai stokis saya bilang, Pak itu di depan ada yang nyari Pak Ruli katanya mau dipresentasi. Waduh, saya bilang lagi sakit, ya udahlah saya layanin aja. Saya jelasin, saya lagi batuk, sorry jadi kalau batuk-batuk, cuman saya tetap mau jelasin. Nah, pada saat saya ngejelasin, saya presentasi biasa, itu menyiksa banget, tenggorokan gatal, bahkan sampai sakit karena kan ngomong terus kondisi batuk. Tapi di situ saya maksa diri saya bilang udahlah, ajar aja. Di situ Bapak Ibu, setelah presentasi, saya ngebalikin ke diri saya sendiri. Gila ya, gue lagi sakit-sakit gini, tetap masih presentasi kayak gini. Wah, saya bisa jadi diamond nih. Jadi momen itu malah saya ingat sampai detik ini. Momen saya ngelewatin batas fisik dan mental saya. Nah, intinya Bapak Ibu, saya pernah baca satu kalimat di buku yang kena banget ke saya. Untuk mencapai kenyamanan dalam hidup, keseimbangan dalam hidup, Anda harus melewati ketidaknyamanan. Artinya Anda mau punya uang banyak, aset yang udah banyak, waktu luang banyak, bisnis besar. Untuk mencapai itu,
ketika ngejar gol, hidup Anda pasti nggak seimbang. Nggak seimbang tuh gimana? Tidur kurang, waktu main nggak ada, waktu nonton bola hilang, hobi Anda hilang dulu. Tapi sementara Bapak Ibu, tapi harus Anda lewatin itu. Makanya lewatin fase pertama kerja keras. Kedua, kerja pintar. Kerja pintar artinya kita pakai One Vision, kita pakai cara-cara yang memang sudah terbukti, yang mudah diduplikasi. Karena di bisnis ini adalah kuncinya adalah duplikasi. Semakin sederhana Anda menjalankan bisnis ini, semakin bisa duplikasi caranya, semakin besar kehidupan Anda nantinya. Dan yang ketiga, Anda berdoa. Karena sekali lagi, hanya Tuhan yang bisa bukain jalan, hanya Allah yang bisa bukain jalan. Dan selama Anda sudah melakukan kerja keras, kerja pintar, dan berdoa, kalau belum terjadi momentum, artinya tinggal sabar aja. Makanya di bahasa Arab ada istilah man sabara zafira gitu. Jadi yang sabar itu akan berhasil. Jadi sukses itu, bagian dari sukses itu adalah sabar. Nah, kembali lagi ke teknis. Yang kita lakukan adalah membangun 2 jalur dan 4 kaki. Kita bisa punya bonus per minggu itu 39 juta, 40 juta dari 1 kali pairing. Ya, Bapak Ibu. Kalau kita peringkatnya platinum bisa 160 juta dalam waktu sebulan. Jadi kita cukup punya 2 jalur dan 4 kaki yang jalan, itu udah bisa jadi orang kaya di Indonesia. Orang kaya betulan ya, bukan yang flexing-flexing di Instagram. Gitu. Nah, di setiap kaki, yang jelas nih hasil konsul sama Pak Naga, kita idealnya itu punya 6 generasi crown. Tapi bisa dibilang kaki jadi adalah kalau kita punya 3 crown di 1 kaki, mau bentuknya crown punya 2 crown, 1 crown punya 2 crown, atau bentuknya 3 crown bertumpuk, atau 1 ambasador punya 3 crown, silahkan aja. Cuman kalau sudah punya 3 crown, omsetnya di atas 100 jutaan per bulan, itu artinya sudah kaki jadi. Dan kaki jadi ini luar biasa, karena Anda sudah punya jenderal-jenderal di situ. Dan saya selalu ingat omongan Pak Naga, 1 jenderal itu lebih berharga daripada punya 1000 prajurit, bahkan 10 kolonel. Jenderal dalam arti di bisnis ini ya. Kenapa? Karena kalau kaki jadi, mau ada badai, mau ada apa, itu kaki itu bisa bertahan. Tapi kalau kaki itu royalnya juga masih kadang royal, kadang enggak, omset belasan juta, jangankan ada badai, angin sepoi-sepoi aja bisa hilang itu kaki Bapak Ibu. Jangankan angin sepoi-sepoi, enggak ada apa-apa, tiba-tiba bisa hilang aja itu kaki. Jadi saya bukan nakut-nakutin Anda yang baru CP, intinya di bisnis ini kita mau bangun kaki yang kuat dan stabil. Punyailah 6 generasi crown di 4 kaki Anda, itu yang luar biasa. Dan kalau bicara potensi ya, saya mau ngasih gambaran ke Anda, potensi di bisnis supaya Anda sadar apa yang bisa dicapai di bisnis ini. Gini, ini jawab aja dalam hati ya, karena Anda di rumah saya nggak tahu Anda jawab apa enggak. Kalau orang bisa punya income sebulan 50 juta rupiah per bulan. Kira-kira orang itu serius nggak ngejalanin bisnisnya atau kerjaannya? Kita bicara aktif income aja. 50 juta sebulan disuruh berhenti dari kerjaannya yang menghasilkan 50 juta sebulan, mau nggak orang itu? Pasti nggak mau. Nah, ini saya ngasih gambaran sekuat apa bisnis yang bisa kita bangun. Ini mohon izin saya mau cerita aja. Kaki yang paling kuat dari saya ada Pak Jamal Mirdad, itu peringkatnya diamond. Dari Pak Jamal terus Pak Jafrial, diamond juga. Pak Jafrial terus ke Pak Anggi, diamond juga. Itu income-nya bisa masih ratusan juta per bulan. Dari Pak Anggi ada Pak Andika, diamond juga. Pak Andika itu ada Pak Dimas, diamond juga. Dari Pak Dimas terus ke Pak Isa, Silver Lion, itu penerima luxury car juga. Dari Pak Isa baru Pak Julian, ya mungkin jadi rising star anak muda se-Indonesia. Julian Sina, dari Pak Julian Sina itu terus Pak Diar baru Pak saya sampai lupa, Rocky, Pak Rocky itu baru Pak Iqbal. Itu diamond juga semuanya peringkatnya, diamond minimal gold lion. Di situ income-nya masih bisa ratusan juta per bulan. Itu mungkin sudah generasi ke-10 dari saya sebutin dari saya, dari Pak Jamal. Dari Pak Iqbal ke bawah tuh ada Pak Asep. Sekarang juga peringkatnya tuh diamond, luar biasa dari gold. Dari ini loncat langsung jadi diamond. Pak Asep ini umurnya masih 20 awal. Nah, dari Pak Asep ke bawah
saya udah nggak ingat Bapak Ibu siapa aja namanya. Tapi yang jelas di generasi ke-20-an itu saya yakin masih income di atas 50 juta per bulan. Nah, Anda balik lagi ke pertanyaan saya tadi, orang punya aktif income 50 juta, disuruh berhenti pasti nggak mau. Nah, level ke-20 generasi dari saya, itu income-nya di atas 50 juta. Kebayang nggak? Sekuat itu bisnis yang bisa Anda bangun di Tiansi. Saya ngejelasin itu supaya Anda paham bahwa nggak usah takut kerja keras di bisnis ini. Kenapa? Apa yang Anda kerjakan, insya Allah akan memberikan kebahagiaan yang luar biasa buat hidup Anda dan keluarga nantinya. Oke? Jadi kita bangun aset yang kuat, stabil, dan tahan lama. Salah satu cerita yang saya mau angkat adalah almarhum Aldi. Ini grup Pak Fahmi, grup Padi Mas yang lain. Aldi ini 3 tahun lalu qadarullah ketabrak kereta di Bandung, usia 23 tahun. Waktu itu beberapa hari di rumah sakit meninggal. Waktu meninggal peringkatnya bintang 8. Sekarang Bapak Ibu, peringkatnya Silver Lion, PBO-nya masih ambasador. Masih bisa bonus puluhan juta diwariskan ke ibunya, ke orang tuanya, karena beliau belum menikah waktu meninggal. Itu membuktikan, bukan orangnya sudah nggak aktif, orangnya udah meninggal Bapak Ibu. Bisnisnya masih jalan dan bisa diwariskan dan menghasilkan buat orang tuanya. Jadi sekali lagi, bisnis ini oh, bisa ada yang nanya, bener gitu MLM bisa bangun aset, emang Tiansi masih bisa, masih ada. Nah itu orang-orang yang memang nggak paham, tugas kita kasih pemahaman ke mereka. Seperti itu kira-kira. Mulai dari kita, mulai dari saya, tanggung jawab, I will do it Bapak Ibu ya. Nah, ini saya bahas presentasi. Intinya gini, kita bangun jaringan itu hasil dari presentasi dan follow up. Nah, ketika kita bangun momentum, itu kayak pesawat mau take off. Pesawat kalau Anda yang pernah naik pesawat itu kan pas mau take off mesinnya nyala dulu, mesin jetnya ya. Begitu udah kenceng baru dia take off. Itu bahan bakar bisa habis 50 sampai 80% di situ pada saat take off. Karena disitulah menghabiskan sebagian besar bahan bakarnya. Energinya di situ. Sama aja ketika Anda lagi mau take off bisnisnya, Anda akan kerja keras habis-habisan. Seperti yang tadi saya cerita, ada momen-momen yang kita akan lewatin kerja keras itu. Terus bangun momentum minimal dari kita pribadi 15 kali per bulan prestasi. Mulai dari diri Anda sebagai leader. Kita yang mulai, kita yang mau jadi besar. Nah ini presentasi clue-nya kira-kira ginilah Bapak Ibu. Kita kan sudah mulai bisa offline lagi. Offline maupun online sama. Intinya ketika kita pembukaan, kita melihat prospek ini siap nggak dengerin gitu. Jadi mohon maaf HP-nya ditaruh dulu. Terus apa yang kita sampaikan itu nyampe apa enggak. Terus prestasi 2 kunci, kesehatan, kesejahteraan. Kita udah punya slide baru dari One Vision. Dan ketiga, follow up. Hasil, ada closing dan home meeting berikutnya. Jadi hasil follow up adalah kita bisa closing produk, closing join, dan kita dapat jadwal home meeting berikutnya. Nah, kuncinya adalah ngotot dan persisten. Ini yang saya belajar dari Pak Rizky ketika saya dulu di awal. Orang yang sudah bilang, saya masih mikir Pak, belum tahu, itu dikejar sama Pak Rizky. Bukan maksa tapi ya, tapi persisten. Ngotot Bapak Ibu ya. Nah, ini simpelnya strategi buat bintang 5, bintang 4, bintang 5, bintang 6 adalah kejar secepatnya Anda jadi platinum. Mulai bulan kedua, itu PVV 260 PV yang minimal, kalau bisa 1000 PV. Di tiap minggu pertama, tanggal 27 sampai tanggal 4 itu pakai apa? Pakai tadi omset pelanggan. Jadi kita layani pelanggan kita Bapak Ibu. Terus bangun 4 kaki, 2 jalur. Mulai dari frontline Anda di kiri, jalur terkuat, dan di kanan. Laser leg, power leg, dan laser leg. Setelah itu Anda placement di 2 jalur. Konsultasikan dengan HP Anda. Kenapa strateginya seperti ini? Kalau dari saya, tujuannya adalah lebih simpel untuk member baru. Kita sama-sama bangun jalur baru, membakar gedung dari bawah. Analoginya adalah kalau ada kebakaran, kita lagi di lantai lobi, kebakarnya lantai 10. Ya kita nggak usah panik, tinggal keluar dari lobi. Tapi kalau kebakarannya di bawah, lihat di lobi, kita di lantai 10, kita bisa panik. Sama dengan ada ledakan omset di bawah, upline-upline-nya kalau manusia normal,
itu pasti akan panik dalam arti, ada omset besar nih di kaki power leg saya harus lebar, harus punya pairingan supaya bisa pairing, bisa bonus yang besar. Jadi membakar gedung dari bawah, prinsipnya seperti itu. Satu omset bisa dipakai rame-rame, jadi ada ledakan omset di bawah, ada yang join bronze pun bisa dipakai semua upline jalurnya. Saling bantu bangun 2 jalur, bonus besar dari awal sampai akhir, karena dari awal kita bisa dapat bonus dari jualan, selisih harga distributor konsumen, terus juga bonus sponsoring kita dapat, bonus pairing juga dapat, jadi bonus bisa besar dari awal sampai akhir. Dan bangun kaki, jadi PBO minimal 3 orang crown di setiap kaki. Bangun power leg Anda, jangan takut power leg Anda besar. Jadi kadang-kadang ada orang yang kakinya udah besar, kaki pertamanya ini besar banget, itu malah cenderung seperti dimusuhin Bapak Ibu ya. Jangan Bapak Ibu, karena satu power leg ini aset Anda. Kayak punya deposito di bank yang bisa dicariin kapan aja. Seperti itu. Nah, buang jauh gengsi, karena gini Bapak Ibu, di bisnis ini sekali lagi memang kelihatannya nggak bergengsi. Tapi Anda lebih baik kelihatan nggak bergengsi atau kelihatannya bergengsi. Ini analogi sederhana lagi ya. Kalau Anda laki-laki yang belum nikah, pilihannya cuma 2. Anda nikah seperti yang kelihatannya seperti wanita atau kelihatannya seperti pria. Kalau pilihannya cuma 2, milih yang mana? Kelihatannya seperti wanita atau kelihatannya seperti pria? Kalau saya yang milihnya yang kelihatannya seperti pria, karena kelihatannya doang seperti pria, tapi sebenarnya wanita. Daripada yang saya milih kelihatannya seperti wanita, kelihatannya doang seperti wanita, tapi cowok juga gitu, tapi pria juga. Nah, di bisnis ini kita kelihatannya nggak bergengsi di awal. Saya kalau misalnya prospek saya rumahnya di gang, ya saya masuk gang. Kehujanan ya kehujanan, pakai payung aja, bawa tas, bawa produk. Saya lewatin itu, walaupun saya sebagai direktur, kalau bangun kaki baru ya seperti itu saya lewatin. Tapi kelihatannya seperti itu kerjanya. Tapi apa saya nikmatin ya omset yang luar biasa, bonus yang luar biasa, perjalanan gratis tahun bisa 3 kali 4 kali kalau nggak pandemi ini gitu. Insya Allah mulai bulan ini kita bisa mulai tahun ini kita bisa mulai lagi trip luar negeri. Jadi buang jauh gengsi Anda Bapak Ibu. Ngapain kita makan gengsi ya? Yang penting kita jalan aja dan kita bisa mencapai impian-impian kita. Nah, bersahabat dengan momentum. Ini saya bahas soal momentum. Momentum itu terjadi kalau sesuatu itu besar dan cepat. Kayak kalau misalnya nyamuk nabrak tembok kecepatan 100 km per jam. Pertanyaan saya, temboknya hancur nggak? Enggak, karena nyamuknya terlalu kecil buat ngancurin tembok. Terus ada truk besar nabrak tembok kecepatan 10 km per jam. Pertanyaan saya, temboknya hancur nggak? Enggak juga, karena terlalu pelan truknya walaupun dia besar. Tapi yang bisa ngancurin tembok adalah truk besar dengan kecepatan 100 km per jam. Dia nabrak tembok, temboknya hancur. Nah, momentum terjadi seperti itu. Anda baru sendirian, Anda bangun kaki, punya 4 kaki yang jalan, bangun 2 jalur, jalan terus. Ketika sudah terjadi momentum, Anda dan grup itu jadi kayak satu badan. Ya, apapun kendala di awal itu kayak tembok-tembok bisa hancur Bapak Ibu sama momentum yang terjadi di grup Anda. Jadi sekali lagi, bersahabatlah dengan momentum, bangun momentum. Pesan saya Bapak Ibu, di sini kita sudah terlalu lama nggak ada pertemuan offline. Insya Allah setelah bulan Ramadan ini akan banyak VS lagi di kota-kota Anda. RW kemarin kita sudah mulai jalan. Vision Seminar itu yang membuat orang-orang yang tadinya mungkin masih ragu-ragu untuk serius di bisnis ini, di sanalah mereka ketemu magic moment. Makanya jadilah Predator Tiket di bisnis ini, di Vision Seminar, dan pastikan Anda bawa sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Saya, Pak Rizky, upline saya bisa bintang 8 1 tahun, 1,5 tahun, di bawah 2 tahun. Karena kita dulu memanfaatkan benar yang namanya pertemuan. Makanya kita bersyukur dan kita berdoa semoga pandemi akan menjadi endemi. Kita tetap bisa melaksanakan lagi pertemuan-pertemuan offline. Karena nyawanya bisnis kita memang di pertemuan proses seperti itu. Nah, terakhir dari saya mau share aja Bapak Ibu, dari bisnis ini saya punya aset ya. Kalau saya pribadi kan tiap orang berbeda-beda. Saya pribadi buat saya ya pakai kaos harga 20.000
sama 5 juta, sama aja harganya. Sama aja rasanya kalau buat saya pribadi. Makanya dari bis ini yang saya nikmatin tuh bukan melulu harus punya barang mewah, harus naik BMW tiap hari. Saya punya BMW, tapi saya lebih sering naik sepeda. Karena yang saya nikmatin itu hidup punya pilihan. Ya pas pengen sepedahan, pas pengen naik BMW. Akhirnya ya bonus saya itu saya beliin aja tanah, rumah dan lain-lain. Sekarang saya tinggal di rumah ini rumah di kawasan Dago Atas, di Dago Pakar Utara. Ini rumah kalau dihitung dari bawah ada lapangan basket itu sekitar 8 lantai rumahnya. Ini di atas ini teras kamar saya lagi di sini sekarang lagi webinar dari atas, lagi Zoom dari atas, ini lagi isi acara. Ini pemandangan kalau pagi dan sore, kota Bandung kelihatan dari atas. Ini dulu impian saya, karena kan kalau naik gunung atau kalau ke orang kan, wah ngeliat view nih. Impian saya bangun rumah di tempat yang saya bisa lihat view tiap hari. Saya bisa lihat pemandangan ini tiap hari. Ini yang mahal Bapak Ibu, ini anugerah ciptaan Tuhan yang bisa kelihatan tiap hari, nggak usah nyari tempat lain Bapak Ibu ya. Ada kolam renangnya pakai air panas juga Bapak Ibu. Di sini salah satu ya itulah kenikmatan saya juga, bisa renang sama anak-anak depannya kayak gini. Enjoy quality time, bisa naik sepeda. Ini liburan ke luar negeri, ini waktu itu sama anak saya di Padang Pasir di Dubai. Kita nyewa APV jalan di sana. Tadi yang Pak Fendi bilang, begin with the end in mind. Jadi ketika Anda mulai, Anda berpikir dengan hasilnya di pikiran kita. Ini cerita yang sering saya ceritain Bapak Ibu ya, supaya buat Anda sadar bahwa di sini ini sebenarnya kendaraan. Buat apa? Buat mencapai impian kita. Kalau saya dari Bandung mau ke Surabaya, paling cepat saya naik pesawat. Atau ke Jogja aja deh. Paling cepat naik pesawat. 45 menit saya sampai ke Jogja. Kalau naik kereta kurang lebih 6 jam. Naik mobil kurang lebih 8 jam. Naik sepeda bisa nggak? Bisa. Saya kemarin udah ngelakuin sendiri. Saya naik sepeda 2 hari ke Jogja. Paling cepat naik apa? Pesawat. Yang menentukan cepat atau tidaknya kita sampai ke tujuan adalah kendaraannya. Nah sama Bapak Ibu. Tujuannya adalah impian kita. Impian masing-masing dari Anda yang ikut CPM online hari ini. Kendaraannya adalah TNC dengan Super System One Vision. Dengan Super System One Vision, dengan TNC yang luar biasa dahsyat, Anda insya Allah bisa cepat setahun, 2 tahun Anda bisa mewujudkan impian-impian Anda. Terus yang kedua, kalau Anda disuruh jalan 50 km, jauh tuh 50 km, siang-siang, mau nggak? Saya yakin sebagian dari Anda nggak mau. Sebagian besar. Kenapa? Alasannya mungkin panas, capek, dan lain-lain. Tapi kalau ada tujuannya, dibilang begitu Anda jalan dan sampai 50 km, ada orang ngasih cek nilainya 1 miliar, bisa langsung diuangin. Mau nggak disuruh jalan? Pasti mau. Itu hal simpel. Kenapa mau? Karena Anda sudah berpikir, ada 1 miliar di garis finish. Saya jalan juga jadi siul-siul, kena paras matahari juga jadi santai. Nah sama Bapak Ibu, Anda harus berpikir, Anda jadi director. Anda punya rumah yang luar biasa, rumah impian Anda, punya kehidupan yang luar biasa, sekolah anak Anda bisa sekolah di sekolah-sekolah yang terbaik tanpa mikir biayanya berapa. Anda bisa punya kendaraan terbaik, Anda bisa punya kebebasan waktu, Anda bisa punya kesehatan buat menikmati hidup. Kalau Anda sudah berpikir di sana, Anda akan lewatin proses dengan santai. Ditolak orang santai, ada grup, Pak saya mau udahan dulu Pak dari TNC, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dibawa santai aja Bapak Ibu. Semuanya tinggal dibawa santai, Anda lewatin prosesnya. Pesan dari saya Bapak Ibu, yang tadi Pak Fendi juga bilang, begin with the end in mind. Jangan pernah menyerah sebelum Anda sampai ke garis finish. Karena di sini siapapun yang sampai garis finish dan kapanpun sampainya tetap dihargai. Anda mencapai God Lion mau 1 tahun, mau 2 tahun, mau 5 tahun, mau 10 tahun, tetap Anda dihargai. Jadi sekali lagi buat Bapak Ibu, selamat berjuang di bis ini, selamat melewati prosesnya, nikmatin prosesnya, dan saya percaya kalau Anda punya impian yang kuat, Anda mau belajar, Anda mau bekerja keras, Anda bekerja pintar dengan sistem One Vision, tinggal nunggu waktu, Anda akan sampai ke garis finish. Saya Ruli Wahyudi dari Bandung, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap semangat.